Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Pada suatu hari Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, salam sehat, jangan lupa bahagia. Renungan harian saya pada tanggal 5 Agustus 2020 ini berjudul Ujian Iman. Bacaan diambil dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Saya membayangkan bahwa ibu Kanaan tadi sungguh prihatin mengenai kondisi anaknya. Sementara anaknya sendiri tidak menyadari bahwa dirinya sedang kerasukan setan. Tidak berlebihan kalau kita menduga bahwa ibu itu sudah menempuh berbagai macam cara untuk menyembuhkan anaknya. Satu-satunya jalan adalah pergi kepada Yesus mohon bantuannya. Dia yakin bahwa hanya Yesuslah yang mampu melakukannya. Kita pun kerap kali mengalami hal yang demikian, kan? Tetapi keyakinan itu sungguh bisa digoyangkan oleh berbagai macam hal. Yaitu pertama, dicuekin. Yesus yang terkenal ramah itu ternyata bisa tidak ramah. Yesus diam saja padahal wanita itu sudah berteriak-teriak mengikuti terus. Tetapi karena keinginan yang kuat agar anaknya sembuh dan keyakinan iman bahwa Yesus satu-satunya penolong dia, maka dia tetap ngeyel. Terus minta terus kepada Yesus. Kedua, ditolak. Dicuekin itu tetap maju, janda tadi. Sekarang dia ditolak untuk mendapatkan pertolongan Yesus. Karena Yesus mengatakan bahwa dia hanya mau menolong orang-orang Israel. Artinya bahwa kerap kali iman kita pun diuji bahwa barangkali Tuhan tidak mau menolong saya. Wong orang yang doanya saya begitu singkat dan itu tidak rajin-rajin amat malah ditolong, hidupnya lebih makmur. Saya yang rajin berdoa, rajin berderma, hidup saya kok susah. Merasa ditolak. Jadi Yesus menolong bukan untuk saya, tetapi untuk orang lain. Nah, seolah-olah Yesus itu mengatakan, "Kamu kan bukan orang Israel, tidak usah ya." Atau mungkin untuk kita, aku tidak suka menolong kamu. Ujian ketiga adalah diremehkan secara pribadi. Sekarang ini sungguh-sungguh kesulitan iman menjadi sangat keterlaluan, yaitu menyerang harga diri dengan mengatakan dia anjing.
Bagi orang Israel dan orang Jawa, makna kata anjing sebagai suatu umpatan itu sama saja, yaitu umpatan yang sangat merendahkan martabat manusia. Dalam kondisi semacam ini, orang mudah tergoda untuk membayangkan dan fokus pada kegagalan. Kita ketika sudah berusaha dan berdoa terus-menerus, ternyata mengalami kegagalan. Lalu orang terus-menerus bisa dihantui, terokupasi oleh pikiran-pikiran dan kecemasan akan kegagalan. Syukurlah bahwa perempuan Kanaan itu tetap fokus pada tujuannya, itu kesembuhan anaknya melalui Yesus. Saudari-saudara, dari dulu sampai sekarang tetap ada anak-anak yang kerasukan setan. Loh, kerasukan setan? Lah iya, kalau kerasukan setan itu sekedar ngamuk, teriak-teriak, mata merah, mulut berbusa, itu tidak sangat berbahaya. Lalu yang mana yang berbahaya? Saudara-saudara, setan adalah roh jahat. Ciri roh jahat adalah merusak. Jadi apa saja yang merusak hidup manusia dan masa depan manusia, hidup anak-anak dan masa depan anak-anak adalah perbuatan roh jahat. Jika hal yang merusak itu sudah pada tingkat ketagihan atau kecanduan, jelas itu roh jahat yang kemudian bisa dikategorikan dengan kerasukan setan. Orang yang kecanduan alkohol, narkoba, pil koplo bisa dikategorikan kerasukan setan. Orang yang kecanduan memanjakan diri dengan bermalas-malas, malas berdoa, malas berpikir, malas bertindak, sejauh dia tidak menyadari dan tidak berusaha mengatasinya, dia sedang kerasukan setan. Sekali lagi, inti kerasukan setan ada dua hal, yaitu yang bersangkutan tidak menyadari apa yang kerap dilakukan, dan itu merugikan hidupnya sekarang dan masa depan. Akibat paling ringan adalah kerusakan kuantitas dan kualitas dalam doa, bekerja, belajar, dan bersosialisasi dengan orang lain. Daya rusak setan-setan ini memang pelan tetapi pasti. Maka kepada semua orang dari segala umur, marilah kita menajamkan daya refleksi mawas diri kita. Adakah di dalam diri ini setan yang merusak hidup saya sekarang dan masa depan saya, yang mengurangi kualitas dan kuantitas doa, kerja, belajar, dan bersosialisasi kita? Marilah kita menyadari dan meyakinkan diri kita bahwa Yesus mampu menolong diri kita, maka kita berdoa mohon pertolongan kepadanya. Jika anggota keluarga kita juga yang menderita demikian, tolong dengan keyakinan iman yang kita miliki, kita doakan juga. Para ibu-ibu, tolong doakan anak-anak agar terlindungi dan terbebaskan dari virus corona. Itu betul, tetapi juga dari kecanduan yang merusak hidup dan masa depan mereka. Dengan keyakinan yang teguh, Yesus adalah yang paling hebat dan selalu menyertai kita. Kita doakan terus, meski diterpa banyak kesulitan, dicuekin, ditolak, dan diremehkan. Yesus diutus bukan hanya untuk orang Israel, tetapi juga untuk orang Indonesia, juga untuk Anda dan saya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga Anda selalu mendapat perlindungan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.